Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini saya ingin share masih seputar tinnitus. Yang video kali ini spesifik ingin bahas ketika kita kena tinnitus dan pengen bepergian menggunakan pesawat gitu ya. Pertanyaan utamanya, apakah aman kalau orang udah kena tinnitus terus bepergian pakai pesawat? Jawaban singkatnya, kalau teman-teman bepergian dan jangka waktu bepergiannya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu frekuen gitu ya, naik pesawat, jawabannya adalah aman. Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak akan ada perubahan before dan after naik pesawat tersebut. Ketika teman-teman terkena tinnitus ya, tinnitusnya akan sama. Hal ini menurut beberapa sumber dan juga saya konfirmasi dari pengalaman saya pribadi sendiri. Namun demikian, kita orang-orang dengan tinnitus ini biasanya lebih aware terhadap pendengarannya dan pengen menjaga pendengarannya sebaik mungkin gitu ya, karena kita jadi sadar, oh ternyata pendengaran ini sangat berharga, cannot be taken for granted gitu ya. Nah, ada dua hal yang perlu jadi concern bagi orang-orang yang terkena tinnitus. Sebenarnya concernnya bagi orang umum ya, tapi orang terkena tinnitus biasanya lebih aware atau lebih concern sehingga menggoogling atau mencari jawaban dari pertanyaan ini di YouTube ataupun di Google gitu. Teman-teman bisa cek di Google dan secara umum hasilnya menyatakan bahwa bepergian menggunakan pesawat kalau terkena tinnitus itu aman ya, it's okay, tidak ada permasalahan. Tapi ada dua hal yang perlu jadi concern terkait pendengaran kita ketika kita naik pesawat. Yang pertama adalah level kekerasan suara di pesawat. Pada video saya sebelumnya saya sudah bahas bahwa beberapa case tinnitus itu bisa terjadi karena paparan suara keras. Ketika terpapar suara keras dalam jangka waktu yang lama, maka suara tersebut akan berpotensi untuk merusak sel-sel di telinga kita sehingga terjadi gangguan pendengaran. Nah, hal ini pun perlu kita waspadai ketika naik pesawat, karena ketika kita naik pesawat pasti kita tahu suara kabin pesawat itu cukup keras ya, dan ternyata setelah saya googling dan saya cari tahu gitu deh di beberapa sumber, nanti saya tampilkan rata-rata pesawat yang dipakai flight gitu ya, yang umum itu suara kabinnya itu ketika terbang berada di kisaran 80 sampai 85 desibel. Yang mana di video saya sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa suara dengan yang menyentuh 80 desibel itu sudah perlu diwaspadai. Kita tidak boleh terekspos terlalu lama ke suara tersebut ya. Di standar lingkungan kerja di Amerika pun menetapkan bahwa level suara di angka 85 desibel itu hanya boleh dipaparkan atau orang hanya boleh bekerja di lingkungan tersebut selama 8 jam setiap harinya maksimal, seperti itu. Artinya ketika kita berada di lingkungan seperti itu ya, kita perlu aware seberapa lama kita terekspos suaranya. Yaitu tadi kalau standar yang Amerika tadi ada 8 jam ya. Nah, suara pesawat ada di kisaran 80 sampai 85 desibel. Yang kita pun harus waspadai gitu ya. Karena ada juga case-case yang terjadi, katanya orang setelah naik pesawat malah kena tinnitus setelah itu, dan itu kalau kita googling ada juga yang terjadi gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pertanda early onset atau pertanda awal bahwa orang tersebut terkena gangguan pendengaran gitu ya, atau mengalami kerusakan di pendengarannya ya, fungsi pendengarannya gitu. Nah, better safe than sorry, jadi lebih baik kita untuk berwaspada daripada menyesal di kemudian hari. Maka cara paling aman ketika kita pengen terbang menggunakan pesawat dan terbangnya dalam jangka waktu yang cukup lama ya tadi, makanya misalnya flightnya kalau tadi kan standarnya 8 jam, artinya misalnya kalau sekilas sih kita bisa analogikan misalnya flightnya lebih dari 8 jam, berarti itu sudah jadi warning buat kita gitu, karena ya tadi suaranya antara 80 sampai 85 ya. Walaupun average-nya lower than 85 yang di beberapa sumber disebutkan aman tanpa menggunakan hearing protection gitu ya. Tapi ya tadi better safe than sorry. Maka prinsipnya kalau kita suaranya levelnya 80 ke atas gitu dan cukup lama kita akan terekspos ke suara itu, maka alangkah baiknya kalau kita menggunakan earplug
ataupun headset atau earbud yang punya noise cancellation. Itu ya tips pertama. Kalau kita udah pakai itu, berarti kita sudah meminimalisir potensi gangguan di telinga kita karena paparan suara yang ada di kabin pesawat. Walaupun secara umum ya dinyatakan bahwa aman ya, untuk flight itu aman, suara pesawat itu berada di level under 85 desibel secara umum, tapi ya di beberapa masing-masing sumber akan menyatakan hal yang berbeda gitu ya, nggak semua sumber menyatakan sama. Nah, tapi untuk amannya ya tadi bisa menggunakan earplug. Kalau kita pesawatnya flightnya terpanjang, menggunakan earplug atau headset atau earbud dengan noise cancellation. Jadi kita sudah mengamankan telinga kita dari potensi gangguan pendengaran gitu. Tapi kalau tadi ya flightnya deket, terus teman-teman juga jarang flight gitu, secara umum disimpulkan paparan suara kelas ini tidak akan ya aman lah buat teman-teman gitu ketika terbangnya gitu ya. Oke, yang kedua, concern yang kedua adalah sensasi yang kita alami ketika kita naik pesawat dan pesawatnya take off dan landing itu adalah perubahan tekanan. Perubahan tekanan ini kita notice dari telinga kita terasa tertekan gitu ya, dan kadang-kadang jadi lebih bindeng gitu ya ketika perubahan tekanan tersebut belum tersesuaikan di antara kondisi luar telinga dan dalam telinga kita. Untuk kondisi ini sangat umum dan familiar dialami setiap orang, makanya di setiap flight itu selalu disediakan air minum dan permen ya minimal gitu. Kalau kita sendiri sih ya make sure bahwa air minum botol kecil gitu yang boleh dibawa masuk ke kabin sama permen. Nah, tanpa dua hal ini sih kalau teman-teman bisa melakukan gerakan menelan ludah gitu dan pada saat take off dan landing itu sudah cukup. Tapi biasanya ya ludah kita nggak sebanyak itu, jadi perlu permen atau air gitu ya. Ketika kita take off, landing, sering-sering minum air, yang mana kegiatan tersebut akan memicu gerakan menelan di mulut kita, menelan. Ketika kita melakukan gerakan menelan itu tuba eustachiusnya akan melakukan penyesuaian ya, terbuka dan melakukan penyesuaian tekanan di telinga luar dan telinga dalam, sehingga sensasi tekanan yang kita rasakan akan hilang. Atau bahkan kalau kita consistently makan dan consistently minum ataupun melakukan gerakan menelan selama take off dan landingnya tadi, bahkan nggak sempat merasakan perubahan tekanan juga memungkinkan ya. Jadi sama sekali nggak merasa telinga tertekan karena sepanjang perjalanan kita sudah melakukan gerakan yang mengekualisasi menyamakan tekanan antara telinga luar dan keadaan di kondisi telinga luar kita dan di dalam telinga kita, seperti itu. Jadi ya basically dua hal itu yang perlu kita jaga kalau kita naik pesawat. Nah, kalau teman-teman masih mengalami gangguan di telinganya gitu ya, misalnya ini buat teman-teman yang sudah terkena tinnitus ataupun belum terkena tinnitus, umum ya, kadang-kadang telinganya terasa tertekan ketika flight karena tidak meminum air ataupun mengunyah permen gitu ya ketika take off dan landing. Harusnya sensasi ini berangsur-angsur akan hilang gitu ya, karena ya teman-teman secara umum pasti akan melakukan kegiatan menelan berikutnya gitu ya. Tapi di beberapa case di mana sensasi tekanan ke telinganya masih terasa, ya teman-teman better untuk segera datang ke dokter THT. As usual, rekomendasi umum ketika kita mengalami kondisi kesehatan yang tidak bisa kita handle sendiri adalah kita datang ke profesional supaya ditangani dengan profesional pula. Oke, seperti itu. Nah, tadi pesawat. Nah, untuk kereta gimana? Nah, kalau kereta karena tidak ada naik turun altitude ya, mostly sama dan landai perjalanannya gitu, maka untuk sisi tekanan telinga biasanya nggak dialami orang dengan kereta. Tapi untuk suara masih perlu diwaspadai ya, tapi relatif lebih aman karena kereta menurut satu paper yang saya baca itu nilai kekerasan suaranya ada di 60-80 desibel di dalam keretanya. Untuk kereta di trek rel biasa. Sedangkan untuk kereta yang di underground itu 60-100. Tapi kereta underground itu sangat jarang di Indonesia. Jadi
ya secara umum berarti Indonesia di 60-80 desibel, yang mana angka itu masih tergolong aman tanpa menggunakan penuh istilahnya earplug ataupun noise cancellation headphone atau earset gitu. Jadi kalau kereta relatif aman. Ya, yang kalau kereta misalnya kita mau extra hati-hati justru ketika kita berada di luar keretanya, menunggu keretanya datang, atau keretanya itu kereta lain yang lewat. Nah, suara di luar kereta itu cukup keras ya, mencapai 115 hingga 120 desibel gitu ketika sebuah kereta lewat gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi mungkin ya nggak perlu masuk dulu sebelum kereta kita sendirinya ready gitu. Kita nunggu di ruang tunggu dulu aja gitu, nggak usah terlalu dekat ke rel kereta kalau pengen ekstra waspada. Oke, mungkin itu dari pengalaman saya pribadi. Mungkin saya menambahkan beberapa kali flight ya. So far alhamdulillah aman, tidak ada perubahan before dan after flightnya. Tinnitus yang saya rasakan sama, walaupun di flight awal sangat parno ya, artinya sangat takut juga karena ya tadi ya banyak concernnya, takut lebih parah dan sebagainya. Tapi setelah saya takar ulang, saya cek ulang saat itu ya, di zaman saya masih sering ngecek suara tinnitusnya itu memang masih di kisaran yang sama. Nah, satu warning lagi mungkin buat teman-teman, atau satu hal yang perlu diwaspadai untuk teman-teman, kalau mau traveling pastikan kondisi badan kita sehat aja gitu ya. Kesehatan is salah satu yang paling utama yang menjadi dasar kita bisa berpergian atau tidak gitu. Di tengah pandemi ini atau pandemi COVID kemarin juga awareness terhadap kesehatan ini cukup ditingkatkan ya, cukup meningkat. Jadi menurut saya sih kita sendiri seharusnya udah otomatis bisa memutuskan apakah kita bisa berpergian atau tidak dengan concern utama kesehatan tadi. Kalau kita lagi nggak sehat, lagi pilek dan sebagainya, mending di rumah aja gitu. Nah, karena pilek sendiri kalau buat beberapa orang kan tadi case tinnitus beda-beda ya. Ada yang karena paparan suara keras, pulang konser, pulang bekerja menggunakan gerinda gitu, tiba-tiba suara telinga berdenging dan nggak sembuh gitu ya. Misalnya itu karena suara keras. Yang kedua karena flu gitu misalnya. Penyebabnya macam-macam sih, tapi misalnya karena flu gitu, itu juga bisa terjadi. Kalau kita pilek, kadang-kadang kita pileknya sangat banyak, terus kita melakukan kegiatan untuk mengeluarkan ingus, tapi malah ingusnya justru kayak membuat telinga kita nggak nyaman. Nah, hal seperti ini kalau kita flight gitu, menurut saya sih bikin lebih nggak nyaman lagi ya, karena telinga kita jadi ketika melakukan penyesuaian tadi, gerakan penyesuaian tekanan tadi, ketika kita pilek, menurut saya sih lebih susah gitu sih. Gerakan itu lebih susah dilakukan gitu. Kayak ya kadang-kadang ketika kita pilek yang sangat banyak itu tetap terasa bindeng gitu, terasa telinganya lebih tertekan gitu, walaupun kita nggak flight ya. Nah, kalau flight dan kita butuh melakukan activity menelan tadi, menurut saya pribadi sih kurang nyaman sih. Jadi better pastikan kita sehat kalau kita mau flight. Mungkin itu di video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya lampirkan juga referensinya atau sumber bacaan yang bisa kita baca ya, terkait kekerasan suara pada kendaraan dan kewaspadaan kalau kita naik pesawat ataupun kereta. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.